Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan syarat-syarat sebelum memasuki atau melaksanakan sholat. Syarat-syaratnya itu ada 5. Yang pertama itu apa? Sebelum itu kita pahami dulu apa pengertian dari syarat tersebut. Kata para ulama, syarat itu adalah sesuatu yang menjadi patokan keabsahan sholat, bukan bagian dari sholat, yang menjadi patokan dari keabsahan atau kesahan sholat tersebut. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak akan sah. Syarat yang pertama adalah taharatul a'dha anil minal hadas wan najas. Anggota tubuh harus suci dari hadas dan juga najis, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ketika memang mampu untuk mensucikan. Adapun bagi seorang yang faqidut tahurain, seorang yang tidak menemukan 2 alat sesuci, air dan juga debu, maka sholatnya itu dihukumi sah. Akan tetapi dia ketika sudah menemukan air ataupun debu, diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Kemudian harus suci dari najis, yakni najis yang tidak dimakfu, baik pada baju ataupun badan dan juga tempat. Syarat yang kedua adalah menutup warna aurat ketika memang mampu, walaupun seorang tersebut melaksanakan sholat di tempat yang petang, itu tetap dihukumi wajib untuk menutupi auratnya, walaupun sholatnya itu di tempat yang petang, di tempat yang gelap. Akan tetapi bagi seorang yang tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka dia itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan kondisi tidak berpakaian. Tidak perlu dia itu isyarah menggunakan tubuhnya ketika ruku, dalam artian ketika dia itu ruku ataupun sujud, tetap diharuskan untuk menyempurnakan walaupun sholatnya itu dilakukan dalam keadaan tidak menggunakan busana. Dia itu harus menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Dia juga tidak diwajibkan untuk mengulangi sholat. Wa yakunu satrul aurah. Satrul aurah itu dengan menggunakan pakaian yang suci. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang najis. Begitupun menutup aurat itu juga diwajibkan di luar sholat. Kita juga diwajibkan menutupi aurat di luar sholat, yaitu aurat itu kalau bagi seorang lelaki adalah ma baina surra war rukbah, anggota di antara pusar dan juga lutut. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, auratnya ketika sholat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan auratnya wanita yang merdeka di luar sholat, maka fajami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya itu merupakan aurat di luar sholat. Sedangkan auratnya perempuan yang sudah merdeka ketika dalam kondisi sepi, itu seperti auratnya laki-laki. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah al-wukuf ala makanin tahirin, bertempat di tempat yang suci. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian dari anggota tubuhnya itu menyentuh najis, sebagian dari pakaiannya menyentuh najis, maka tidak sah sholatnya. Syarat yang keempat itu adalah al-ilmu bidukhulil waqti, harus mengetahui masuknya waktu sholat, atau dia itu menyangka bahwa waktu sholat ini sudah masuk, maka diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat. Andaikan ada seorang melakukan sholat tapi dia tidak mengetahui masuk tidaknya waktu sholat tersebut,
Maka kata para ulama, lam tasihha sholatuhu. Walaupun sholatnya tersebut pas dengan waktu yang dilaksanakan, harus mengetahui al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat yang terakhir adalah harus menghadapkan diri ke arah kiblat. Ini menyesuaikan, kalau di Indonesia berarti menghadap ke barat. Bagi negara-negara yang berada di arah barat Ka'bah diharuskan menghadap ke arah timur.